Wang Lin melambaikan tangannya, menyebabkan Yao Xie di dalam bola hitam itu menghilang ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Wang Lin berbalik ke arah Jinping di depan pintu batu dan berkata, "Apakah saya bisa masuk?" Ekspresi Jinping masih tenang saat dia berkata, "Kalian berdua berhasil menahan 3 serangan pedang, jadi kalian memenuhi syarat untuk masuk. Namun, semua yang ada di dalam gua telah disegel oleh guru. Jika kalian tidak dapat membuka segelnya, itu tidak berguna," kata Jinping. "Apa simbol emas yang berjumlah 11 itu?" tanya Wang Lin. "Itu mantra penjaga, tapi setelah guru menyegel gua itu, tidak ada lagi kendali. Jadi para penjaga kehilangan banyak kekuatan mereka. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan bisa sampai di sini," kata Jinping. "Jika orang lain dapat menahan 3 serangan pedang saat aku berada di dalam, apa mereka juga akan bisa masuk ke dalam gua?" tanya Wang Lin. "Jika kamu dapat memecahkan segel di dalam gua, kamu dapat memasuki gua. Setelah itu, gua akan tertutup dan tidak mengizinkan siapapun masuk, kecuali kamu sudah mati." Wang Lin bertanya lagi, "Apakah ada orang lain yang pernah masuk ke sini sebelumnya?" "Ada, tapi mereka semua sudah mati. Bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini? Hancurkan satu segel dan kau akan bisa pergi." Wang Lin merenung sesaat lalu berjalan masuk ke pintu batu. Setelah memasuki pintu batu, Wang Lin melihat kelompok istana dan muncul tepat di pintu depan sebuah istana. Ia melangkah maju dan melihat ke tanah. Tanah itu dilapisi batu hijau dan sangat datar. Wang Lin berjongkok untuk menyentuh tanah dengan tangannya, dan ekspresinya langsung berubah. Ini giok surgawi. Dia menyebarkan inderanya dan melihat di sekitarnya dikelilingi oleh segel batasan. Semua bangunan di sini terbuat dari batu giok langit. Gumam Wang Lin terkejut. "Sayangnya, ada segel yang sangat kuat pada semuanya. Kalau tidak, aku pasti akan menggali semuanya," pikir Wang Lin menatap jalan giok surgawi dengan getir. Dia melihat tungku pil raksasa 100 kaki di depannya. Ada beberapa lubang besar di tungku pil, dan semburan asap putih keluar dari lubang. Beberapa ratus kaki melewati tungku pil, ada loteng 3 lantai. Wang Lin melangkah maju, berhenti di samping tungku pil dan melihat ke dalam lubang. Ada genangan air di dasar tungku, dan asap putih keluar dari genangan air itu. "Aku bukan orang pertama yang memasuki tempat ini. Mungkin ada pil di dalam tungku pil ini sebelumnya, dan pil itu diambil oleh seseorang," pikir Wang Lin sedikit mengernyit. Ada segel pembatas di sana tapi dalam kondisi rusak, nampaknya sudah pernah dirusak oleh seseorang sejak lama. Setelah mengamati sekeliling, Wang Lin berjalan menuju loteng. Ia berhenti di depan loteng dan mengamatinya. Loteng itu disegel, dan bahkan ada segel di masing-masing anak tangga. Itu adalah segel. Setelah segel pembatas diaktifkan, itu dapat membuat semua yang ada di dalam dan di luar loteng menjadi pembatas dan menyegel seluruh loteng. Penyegelan ini bahkan sangat langka di zaman kuno. Menurut beberapa buku yang kubaca, tercatat kalau teknik segel ini berasal dari alam surgawi yang disebut sebagai pembatas surgawi. Loteng 3 lantai ini benar-benar kosong. Wang Lin sama sekali tidak menemukan apapun di dalamnya, dan semua pembatasnya telah hancur. Namun, saat dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pembatas ini tidak semuanya hancur oleh orang yang sama. Setidaknya ada 3 cara berbeda yang digunakan. Tepat saat dia hendak pergi, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Dia melihat beberapa tanda di tanah dan berpikir, ada 3 orang yang memasuki loteng ini. Di antara ketiga orang itu, orang pertama yang muncul adalah orang yang menggunakan 18 segel bunga plum. Orang itu pasti sangat sombong, dan hal-hal biasa tidak menarik baginya. Dari pengamatan Wang Lin, di semua tempat barang berharga diletakkan, ada segel 18 larangan bunga plum. Di kolam, Wang Lin sekali lagi menemukan pola 18 segel bunga plum. Wang Lin terus mengamati sekelilingnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin sedikit sisa-sisa segel yang ia lihat. Setelah berjalan sejauh 5 km, ia melihat ujung koridor. Di ujung koridor, ada 3 jalur berbeda. Wang Lin berhenti di persimpangan dan mengamati ketiga jalan itu. Dia perlu menemukan jalan mana yang ditempuh orang yang mengetahui 18 segel bunga plum. Segel orang itu terlalu kuat. Jika aku mengikuti jejak orang itu, aku tidak akan dapat menemukan harta karun apapun, pikir Wang Lin. Orang itu sepertinya pencuri terkenal yang mengambil semua barang bagus, sedangkan 2 orang lainnya seperti perampok yang mengambil semua barang yang bisa mereka ambil. Namun, kemampuan mereka terbatas, jadi beberapa harta karun yang bagus akan tertinggal. Setelah mengamati ketiga arah,
Wang Lin berjalan beberapa puluh kaki menyusuri setiap jalan, sebelum kembali ke persimpangan, dan masuk ke salah satu jalan. Meskipun pemandangan di dalamnya masih terlihat sama setelah 1000 kaki, Wang Lin melihat batasan yang rusak di mana-mana. Semua batasan ini dirusak dengan paksa, bahkan ada beberapa yang hanya rusak setengah jalan, yang berarti orang itu menyerah. Setiap kali ia menemukan batasan yang setengah rusak, ia akan berhenti dan mengamatinya sebelum melanjutkan perjalanan. Wang Lin melangkah beberapa langkah, dan tiba-tiba berhenti. Ada sebuah paviliun sekitar 100 kaki di depannya, pembatasan di sekitar paviliun masih utuh. Aku mengikuti orang terakhir yang menerobos dengan paksa sampai ke sini, tapi sepertinya dia dihentikan oleh pembatasan di sini. Segel pembatasan di dalam paviliun memiliki puluhan ribu variasi yang berbeda. Begitu seseorang berada dalam jarak 100 kaki darinya, itu akan mengaktifkan segel itu. Dengan puluhan ribu batasan, akan sulit untuk mundur kecuali kultivasi mereka mendekati dewa. Itulah sebabnya orang yang datang sebelumnya memutuskan untuk menyerah. Meskipun batasannya kuat, jika orang yang bisa menggunakan 18 segel bunga plum datang ke sini, dia hanya perlu waktu untuk menerobosnya. Sepertinya, aku memilih arah yang benar, belum ada yang melewati titik ini. Nampaknya paviliun ini merupakan gunung yang penuh harta karun, pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Wang Lin memutuskan untuk duduk bersila dan mulai mengamati. Segel pembatasan di sekitar paviliun itu seperti serangkaian jaring yang rapat. Jika dia ingin membuka batasan di sini, langkah pertama adalah mematuhinya. Setelah 3 hari mengamatinya, Wang Lin membuka matanya dan merenung. Aku hanya bisa melihat sekitar 3000 perubahan, dan masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa menghancurkan formasi itu. Namun, pembatasan saat ini tidak aktif, jadi banyak perubahan yang tidak bisa dilihat. Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba mengangkat jarinya, energi spiritual surgawi berkumpul di jarinya, dan diarahkan ke paviliun. Saat sinar energi spiritual surgawi itu berada dalam jarak 100 kaki dari paviliun, sinar itu langsung runtuh dan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya yang tersebar, dan sebuah ledakan muncul dalam jarak 100 kaki. Begitu ombak mulai beriak, kekuatan yang menindas datang dari jarak 100 kaki, Wang Lin dengan cepat mundur sejauh 1000 kaki dan menatap ke paviliun, dan saat ini matanya berbinar. Ada kurang dari 10.000 perubahan dalam batasan itu, pikir Wang Lin terus menghitung. Waktu 1 bulan berlalu, Wang Lin sudah mencoba beberapa kali menggunakan energi spiritual surgawi untuk mengaktifkan segel batasan guna mempelajarinya, dan perlahan memperoleh pemahaman sebagian besar perubahan yang terjadi di dalam paviliun. Selama 1 bulan ini, wajah Wang Lin yang kelelahan melupakan segalanya. Ia bahkan lupa bahwa ia berada di dalam gua misterius, yang ada di pikirannya hanyalah melanggar batasan ini. Semakin banyak ia belajar dan menyimpulkan, pemahamannya tentang hal itu semakin mendalam. Sebulan berlalu, Wang Lin 50% yakin bisa menghancurkan batasan. Dia berdiri dengan ekspresi serius, dan muncul 100 kaki dari paviliun dan melangkah maju. Setelah melangkah 1 langkah, tidak ada perubahan di sekelilingnya, 3 langkah berarti 10 kaki, dan dia langsung melangkah 9 langkah. Saat ini tidak ada yang aneh terjadi. Ia menatap paviliun yang berjarak 70 kaki darinya. Kali ini dia melangkah 9 langkah lagi, dan sudah berjalan sejauh 60 kaki. Jarak 60 kaki tidaklah jauh, tapi Wang Lin membutuhkan waktu 2 bulan untuk menghitung jalur aman melalui 60 kaki ini. Itu adalah sesuatu yang bahkan monster berusia 10.000 tahun tidak dapat dengan mudah melewatinya. Dia berputar membentuk lingkaran kecil sebelum tiba sejauh 30 kaki dari paviliun. Saat ini, dia berdiri di ketinggian 70 kaki. Setelah menghitung sejenak, dia bergerak dan langsung melewati 10 kaki dalam 1 langkah. Ekspresinya berubah, dia mengambil setengah langkah ke kiri, dan pada saat ini, tornado hitam tiba-tiba muncul di 10 kaki terakhir. Di dalam tornado hitam, ada petir hitam yang bergerak di dalamnya. Dalam sekejap, area seluas 10 kaki ini diselimuti kekuatan penghancur. Angin kencang menyapu dan petir menyambar ke segala arah. Kekuatan penghancur ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh kultivator Ascendan. Wang Lin terus bergerak di dalam badai seluas 10 kaki, dan dengan hati-hati menyelinap di antara sambaran petir. Setiap langkah yang diambilnya adalah di jalur keselamatan, dan satu kesalahan langkah akan berakhir dengan hancurnya jiwa asalnya. Setelah 10 tarikan napas, tornado dan petir hitam itu menghilang, tubuh Wang Lin bergerak cepat dan melewati 10 kaki terakhir dan mendarat di paviliun.
Saat dia melangkah masuk ke pavilion, area 100 kaki di sekitarnya menyala menyinari sekitarnya, menyebabkan pemandangan langsung berubah. Wang Lin melihat ke dalam pavilion, awan-awan tampak menyebar, memperlihatkan area dengan gunung palsu. Perubahan pemandangan itu, seakan seseorang baru saja keluar dari pintu kematian dan memasuki dunia lain. Pada saat yang sama, suara tenang datang dari kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Melanggar batasan memberimu kualifikasi untuk memiliki gua ini untuk sementara. Selama kamu tidak mati, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Saat suara ini muncul, satu cahaya keemasan terbang dari kejauhan dan berhenti di depan Wang Lin dan berubah menjadi token kristal. Suara itu kembali terdengar, itu token gua, ambil token itu dan kamu bisa masuk ke gua. Wang Lin meraih token kristal itu dan melihat ke dalam pavilion, ada kendi berisi anggur yang menarik perhatiannya. Dia mengulurkan tangannya dan menghisap kendi itu ke tangannya. Kendi anggur ini hanya berisi 10 tetes anggur, namun ini pasti anggur dari surga, jadi tidak mungkin ini anggur biasa. Pikir Wang Lin sesaat lalu menenggaknya sampai habis. Saat anggur itu masuk ke dalam tubuhnya, seluruh tubuh Wang Lin tiba-tiba menjadi panas. Dalam sekejap, energi spiritual surgawi yang luar biasa banyaknya tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Kemudian gelombang panas muncul di dalam dantiannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, perasaan mabuk muncul dan dia tertidur. 1 tahun Wang Lin tertidur, dan ini adalah tidur terlama yang pernah dia alami dalam beberapa ratus tahun terakhir. Meskipun dia sedang tidur, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat hingga kristal iblis di dalam dantiannya hancur dan meleleh. Energi spiritual iblis tiba-tiba memenuhi tubuhnya, tapi segera ditelan oleh energi spiritual surgawi dan menjadi bagian dari dirinya. Untaian energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya dan menyebar ke area sekitar 100 kaki. Selama tahun tidurnya, energi spiritual surgawi di area itu menjadi sangat padat. Wang Lin akhirnya terbangun. Dia terkejut saat merasakan energi spiritual surgawi di tubuhnya telah jauh melampaui puncak tahap akhir transformasi jiwa. Dia hanya perlu memahami domainnya untuk melangkah ke tahap ascendan dan mengalami ujian hidup dan mati. Mata Wang Lin berbinar, dengan kultivasiku saat ini, tidak ada seorang pun di tahap transformasi jiwa yang sebanding denganku. Sekarang aku hanya perlu domainku untuk mencapai ascendan. Aku perlu menemukan tempat rahasia, dan ini adalah tempat yang paling rahasia dari semuanya. Begitu domainku berhasil menembus level itu, aku akan kembali ke sini untuk mencapai tahap ascendan. Sudah berapa lama aku tertidur? Jika aku tertidur selama puluhan tahun, maka semua yang ada di luar sana pasti sudah berubah. Pikir Wang Lin merenung sejenak saat berjalan di dalam pavilion. Matanya tiba-tiba menyipit, dan pandangannya tertuju ke rumpun bambu di kejauhan. Sudut pagar terlihat di dalam rumpun bambu, meskipun sebagian besar ditutupi bambu. Setelah mengamatinya dengan sesaat, Wang Lin dapat menemukan beberapa petunjuk. Sebelumnya aku tidak menyadarinya, tapi ada loteng lain di sini. Ini tampak seperti halaman kuil manusia. Wang Lin mengeluarkan token kristal, gelombang cahaya muncul dan sosoknya menghilang dari gua. Dan sekejap muncul di panggung tempat pintu batu itu berada. Penjaga Jinping itu sudah menghilang, tanpa jejak bersama pintu batu itu. Dia juga melihat bekas muntahan darah Yao Xie di tanah. Wang Lin memegang token kristal di tangannya. Selain mantra untuk masuk dan keluar gua, juga ada beberapa informasi di dalamnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melesat keluar dan dengan cepat bergerak di sepanjang jalan naga langit. Dia dengan cepat bergerak melewati 11 panggung. Tidak ada perubahan pada panggung itu, dan patung-patung batu itu tetap berada di dalam segel Yao Xie. Setelah apa yang terjadi di gua, tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat ke puncak tahap akhir transformasi jiwa. Dengan itu, dia melesat secepat kilat dan hanya butuh waktu setengah bulan untuk kembali ke panggung pertama yang kosong. Matanya tertuju pada formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh leluhur darah. Wang Lin merenung sejenak lalu mengeluarkan 4 kantong penyimpanan milik Yao Xie yang dirampasnya saat itu. Tangan kanannya menyapu melewati 4 kantong penyimpanan dan semburan cahaya merah darah keluar dari kantong-kantong itu, yang segera menahan indera Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak. Dengan sekali tekanan, cahaya merah di sekitar salah satu tas segera runtuh. Berikutnya cahaya merah tas kedua, dan ketiga juga runtuh. Namun pada saat dia akan mengambil tas terakhir, ekspresinya tiba berubah, dan tangan kanannya berhenti 3 inci. Dari tas keempat, ada garis ungu samar di dalam cahaya merah darah terakhir. Wang Lin sedikit mengerit, mungkinkah tas ini disegel oleh ayahnya, leluhur darah.
Dia mungkin telah menemukan cara bagi putrinya untuk menggunakan tas penyimpanannya tanpa harus menghapus segelnya. Namun jika orang luar yang membuka tas ini dengan ceroboh, mereka akan segera terbunuh oleh segel di atasnya. Wang Lin kembali menarik indera spiritualnya, dan cahaya merah pada tas penyimpanan segera menghilang. Wang Lin menyimpan tas keempat itu, dan mengarahkan pandangannya ke 3 tas lainnya. Tas pertama berisi banyak batu giok surgawi. Tas kedua, ada 1000 batu giok darah di dalamnya. Saat batu giok darah dipecahkan, cahaya merah darah yang dilepaskan memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Selain itu juga dapat digunakan sebagai mantra perlindungan yang kuat. Tas ketiga, berisi berbagai macam barang, di antaranya pakaian Yao Xie, perhiasan kecil, boneka, bahkan kondom. Wang Lin sedikit terkejut namun langsung mengabaikannya. Inderanya terus mencari, dan matanya tiba-tiba menyipit saat dia menemukan lebih dari 10 pil jiwa darah yang disusun dengan rapi. Ada simbol redup, tapi tidak berkedip. 1 pil lain ditempatkan di sudut tas, pil ini tidak redup, dan simbol di atasnya sedikit berkedip, itu pil jiwa darah yang asli. Ada juga kompas di sampingnya, itu barang yang dicarinya. Wang Lin menggunakan waktu 3 hari untuk mengubah formasi di dalam kompas, lalu mengubah formasi teleportasi di panggung. Jika ada orang lain memasuki tempat ini, formasi akan segera mengirim mereka kembali bahkan menyeret mereka ke dalam kehampaan. Setelah itu, Wang Lin mengaktifkan kompas dan menghilang dari tempat itu. Cahaya merah darah melintas di gunung kuno, 1000 km jauhnya dari kamp pasukan, dan Wang Lin muncul. Tubuhnya berubah menjadi cahaya saat melesat dan sekejap mendekati kamp militer. Suara teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam kamp pasukan. "Pendatang, berhenti!" Di saat yang sama, penghalang kabut hitam muncul. Di dalam kamp, ada 10.000 prajurit iblis berbaju besi hitam berdiri di tengah. Di depan mereka ada seorang pria kekar berbaju besi hitam yang menatap dingin keluar kamp. Sima berdiri dengan hormat di samping pria kekar ini. Jelas kekuatan pria kekar ini lebih kuat dari Sima dan lainnya. Selain Sima, ada 3 orang lagi yang mengenakan baju besi hitam. Ketika Wang Lin mendekati kabut hitam, dia mendengus dan energi spiritual surgawi di tubuhnya menyebar membuat celah untuknya, dan dengan tenang melangkah masuk. Pria kekar berbaju besi hitam itu menatap dingin ke arah Wang Lin, dan berkata, "Siapapun yang berani menyerbu masuk ke dalam barak akan dibunuh." Wang Lin berkata dengan tenang, "Mundur." Meskipun suaranya rendah, suaranya mengandung energi spiritual surgawi dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Suaranya seperti guntur yang bergema di telinga keempat komandan. Hanya komandan yang setara dengan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah yang mampu menahannya, namun keterjutan melintas di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.